kalau ini dianggap sebagai pelanggaran etik, ini berarti kan putusan itu harusnya ini batal karena berbahaya. Pelanggaran kok. Betul nggak sih? Betul. Masa sesuatu yang nggak melanggar sebenarnya dibiarkan? Harusnya itu kan putusannya. Efeknya bukan hanya sebagai si pemutusnya, tapi juga orang yang diputuskan harusnya berpengaruh. Artinya ya harusnya dianulir keputusannya. Itu bahaya lah. Nah itu maksud saya. Jadi, nah ini kemudian malah jadi tidak muncul kan? Yang muncul hanya dipecat aja dari ketua MK kan? Kalau dipecat ketua MK bisa ganti orang lain. Sebenarnya dari kemarin sidang-sidang itu buat apa? Cuma untuk langgar kode etik doang? Maksud saya, apakah ini juga kemudian bagian dari? Tapi gini, maksudnya yang namanya orang ketika memutuskan itu kan ada unsur perasaan. Kan nggak ada juga dong putusan malaikat, nggak ada. Ya kan udah jelas kata Pak Mahfud kan malaikat masuk dalam sistem. Ya enggak, maksudnya kalau bicara orang yang memutuskan, siap. Kan ada banyak unsur lah. Gitu. Betul. Nah, yang lebih bahaya lagi, ketika orang membuat aturannya. Memutuskan bahaya, apalagi bikin aturannya. Nah, sekarang kan yang bikin aturan MK siapa, yang bikin undang-undang siapa, yang melantik MK-nya kan semua orang semua kan. Iya. Bener gak sih? Betul. Jadi apa? Jadi kalau bayangin aja kalau orang yang bikin hukum, bikin undang-undang itu masuk angin. Nah, Bang, ini Anwar Usman ini kelihatannya lagi tinggi nih, Bang. Siapa sih Anwar Usman? Anwar Usman itu siapa? Ketua MK yang udah dipecat. Bukan dipecat sih, melanggar kode etik sih. Paman. Iya kan? Pamannya Gibran. Om. Kenapa pamannya Gibran? Nah, sehari sebelumnya Selasa ya 7 November ya MK memutuskan Anwar terbukti melanggar kode etik ya, tapi tetap dia masih bisa jadi hakim MK kalau nggak salah, tapi untuk kasus yang lain, tapi udah nggak jadi ketua lagi, mencopot Anwar dari jabatan ketua MK. Tapi dia bisa bersidang dong, jadi kan anggota hakim MK. Nah, sejak awal saya sudah mengatakan bahwa jabatan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tapi beliau tuh kayak religius ya. Religius. Ini jawabannya. Janggotnya yang panjang juga ya. Ada 17 poin disampaikan Anwar di hadapan awak media ya. Menyikapi perkembangan terakhir terkait dengan putusan-putusan MK, ada beberapa yang harus saya sampaikan ya. Nah, 1, sesungguhnya saya mengetahui dan telah mendapatkan kabar ada upaya untuk melakukan politisasi dan menjadikan saya sebagai objek dalam berbagai putusan MK. Ya, 2. Namun meski saya sudah mendengar ada skenario yang berupaya untuk membunuh karakter saya, nih. 3. Saya berkeyakinan bahwa tidak ada selembar daun pun yang jatuh di muka bumi. Wah, religius bener, Bang. Ya, 4. Sejak awal saya sudah mengatakan bahwa jabatan itu adalah milik Allah. Tadi kan? Ya. 5. Namun demikian wajib bagi saya untuk meluruskan beberapa hal agar publik memahami tentang apa yang sebenarnya terjadi ya. 6. Pertama, meski saya mengetahui tentang rencana dan adanya skenario terhadap diri saya melakukan pembentukan MK yang memenuhi kewajiban saya sebagai ketua MK untuk membentuk majelis kehormatan MK sebagai bentuk tanggung jawab amanah jabatan. Adalah panjang kalau diurusin. Nah, terus gimana? Ini sebagai seorang religius ya, kan dia tahu sebenarnya kan kalau ini nih ya, kalau bahasa kasarnya sih nepotismenya jelas-jelas terjadi depan mata. Mengangkat memuluskan jalannya sang ponakan menjadi wakil presiden, calon wakil presiden. Nah, gimana, Bang? Iya. Nanggepinnya seorang religius ya. Iya, jadi pertama begini. Setelah kemarin ramai gonjang-ganjing persoalan Hakim MK Anwar Usman mengabulkan gugatan seorang mahasiswa yang akhirnya kemudian Gibran seperti punya tiket melanggang ke menjadi cawapresnya Cawapres. Kalau menimbulkan pertentangan, gejolak di masyarakat sehingga akhirnya dibentuklah MK ini membentuk MKMK ya. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kalau nggak salah ya. Nah, artinya MKMK ini kemudian menyelidiki perkara yang kemarin itu, putusan kemarin setelah dilakukan berbagai, ada Pak Jimli, ya Sidiki dan lain-lain, 3 orang kalau tidak salah itu.
Nah, setelah kemudian dilakukan beberapa kali pendalaman kasus ini, maka diputuskanlah MK ini memutuskan bahwa Hakim MK Anwar Usman dan beberapa hakim yang lain itu dianggap bukan dianggap ya, diputuskan telah melanggar kode etik. Namanya tuh melanggar Sabta Karsa Utama. Sabta Karsa Utama. Nah, jadi berkaitan dengan pelanggaran ketidakberpihakan, independensi gitu lah ya. Artinya mungkin mirip dengan kolusi dan potensi dan lain-lain itu. Nanti Sabta Karsa Utama ini berkaitan dengan ketidakberpihakan Hakim MK. Nah, karena pelanggaran berat di sana, maka hukuman yang dijatuhkan oleh MK itu adalah pemecatan tidak hormat dari ketua MK. Jadi ketua MK. Iya, dipecat dengan tidak hormat. Dan beberapa hakim yang lain. Itu juga dilarang untuk apa? Untuk memutuskan perkara berkaitan dengan pemilu nanti. Nah, berarti nanti ketika 3 orang bertarung ini, Prabowo dan Gibran, Caimin dan Anies dan Caimin, kemudian Ganjar dan Mahfud ini, ketika ada sengketa itu, ya mereka tidak boleh memutuskan tuh Pak Anwar dan tim yang lain yang memutuskan kemarin itu, harus hakim MK yang lain. Nah, sekarang ini sedang digodok siapa lagi diatur lagi nih siapa baru. Ini persoalannya begini, apakah hakim MK yang baru itu akan netral nanti atau hanya ganti posisi, ganti peran aja, ganti aktor artinya pengendalinya sama, keputusannya akan sama, hanya ganti orang aja. Karena orang yang pertama ini dianggap sudah cacat kan. Seharusnya kan Jimli Asidik sebagai ketua MK langsung bisa mestinya ya, kalau benar ya, kalau seharusnya dia sebagai majelis kehormatan ya, seharusnya putusan itu dia bisa batalin dong. Tapi kan menurut undang-undang kan nggak bisa tuh. Nah, itulah makanya kalau ini dianggap sebagai pelanggaran etik, ini berarti kan putusan itu harusnya ini batal karena berbahaya. Pelanggaran kok. Betul nggak sih? Betul. Masa sesuatu yang nggak melanggar kemudian dibiarkan? Harusnya itu kan efeknya bukan hanya sebagai si pemutusnya, tapi juga orang yang diputuskan harusnya berpengaruh. Artinya ya harusnya dianulir keputusannya. Itu bahaya lah. Nah, itu maksud saya. Jadi, nah ini kemudian malah jadi tidak muncul kan. Yang muncul hanya dipecat aja dari ketua MK. Kan kalau dipecat ketua MK bisa ganti orang lain. Sebenarnya dari kemarin sidang-sidang itu buat apa? Cuma untuk langgar kode etik doang. Maksud saya, apakah ini juga kemudian bagian dari mengulur waktu supaya masyarakat ini juga kemudian tidak marah gitu kan. Wallahu alam sih, ini dugaan-dugaan saja. Dugaannya apakah mengulur waktu? Bukan, iya betul. Atau memang ya betul dilaksanakan gitu, tapi ya mereka nggak punya kekuatan untuk bisa anulir keputusan yang sudah diambil sebelumnya. Tapi kalau ini dianggap sebagai pelanggaran, ya melanggar kode etik tadi, Sabta Karsa Utama ini harusnya dianulir keputusannya, karena kan membahayakan 270 juta rakyat Indonesia, bro. Ini kan ngeri kalau dibiarkan ya. Harusnya juga ini keputusan itu berpengaruh kepada keputusan sebelumnya, hukuman ini jangan cuma hakim MK-nya aja yang dihukum gitu. Betul. Nah, sebenarnya melalui fenomena ini ya, seharusnya rakyat yang mau sedikit berpikir ya, seharusnya dia udah paham bahwa sistem ini atau sistem hukum ini udah rusak gitu. Iya. Nah, menurut Abang untuk lebih mengedepankan pesan kepada masyarakat bahwa sistem hukum ini udah rusak, selain dari menolak putusan MK itu, menurut Abang apa nih? Bahwa fenomena ini kan udah jelas nih, ya kan? Nah, saran Abang apa nih kira-kira nih? Baik. Jadi yang namanya putusan manusia
Putusan manusia. Ini meloncat jauh dong, berarti oke lah. Tapi gini, maksudnya yang namanya orang ketika memutuskan itu kan ada unsur perasaan. Kan nggak ada juga dong putusan malaikat, nggak ada. Ya kan enggak. Udah jelas kata Pak Mahfud kan malaikat masuk dalam sistem. Ya enggak, maksudnya kalau bicara orang yang memutuskan. Siap. Kan ada banyak unsur lah. Gitu. Betul. Nah, yang lebih bahaya lagi, ketika orang membuat aturannya. Memutuskan bahaya, apalagi bikin aturannya. Nah, sekarang kan yang bikin aturan MK siapa, yang bikin undang-undang siapa, yang melantik MK-nya kan semua orang semua kan. Iya. Bener gak sih? Betul. Jadi apa? Jadi kalau bayangin aja kalau orang yang bikin hukum, bikin undang-undang itu masuk angin, atau dibeli, terjual, ngeri nggak tuh aturan ini amplopin? Kalau nggak salah sekarang zaman sekarang mejanya dibawa-bawa. Bayangin, ngeri nggak sih kalau kayak gitu aturannya? Nah, kenapa kok sekarang bisa terjadi seperti itu? Kenapa ya? Karena kita ini menganut sistem demokrasi. Demokrasi kan tes politika ya, eksekutif, legislatif, yudikatif. Eksekutifnya melaksanakan apa? Melaksanakan undang-undang dibuat oleh siapa? Oleh legislatif. Dibuat oleh orang. Legislatif. Nah, anggota-anggota DPR tuh. Dilaksanakan juga oleh siapa? Yudikatif. Jadi persoalannya begini. Jadi bagaimana mungkin kita ini bisa memperoleh sebuah keadilan? Yang bikin aturan manusia kok. Nah sekarang misalnya bagaimana untuk mencegah si A, bikin aja aturan. Ini coba bisa anak sultan yang tadinya bukan siapa-siapa, ya kan? Dibuat aturan dirubah sedemikian rupa, akhirnya bisa nyalon jadi wakil presiden. Artinya sebenarnya gini, kalau demokrasi itu tergantung orang yang nempatin. Kalau orang nempatin baik, mungkin bisa baik, tapi faktanya juga nggak baik juga gitu ya. Tapi kalau yang nempatin jahat tuh bahaya gitu. Jadi sebetulnya yang membuat hukum itu yang harusnya kita hilangkan itu gitu. Yang membuat hukum. Iya. Jadi jangan lagi di tangan manusia. Karena kalau membuat hukum tangan manusia itu akan konflik kepentingan. Kan yang membuat hukum kan tadi dibilang apa namanya? Legislatif. Iya, justru harusnya kita hapuskan, harusnya. Jadi kalau membuat hukum itu hanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inil hukmu illa lillah. Inil hukmu lillah. Hak hukum itu hanya milik Allah, bukan milik orang. Kalau nggak salah. Jadi maksudnya gini, kalau kita konsisten, kalau kita nggak mau hukum kita dirusak, legislatif kita dirusak, eksekutif kita dirusak, sebetulnya hukum Islam kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan pakai demokrasi, tapi pakai sistem Islam. Apa sistem Islam itu? Ya Islam khilafah, Islam lah apalagi. apa? Nah, oke lah, kita nggak maju dulu ya. Kita masih seputar masih seputar demokrasi ini. Ini dari alasan Gus Dur hingga Soekarno ingin bubarkan DPR. Itu wacananya ingin bubarkan legislatif. Fungsinya kalaupun dibubarkan itu pengaruh nggak sih? Hukum itu tetap bakal jadi baik gitu loh. Kalau dibubarkan aja sih nggak cukup. Ya harus diterapkan sistem Islam. Ya. Sebenarnya DPR itu boleh ada, tapi fungsinya hanya sekedar untuk koreksi aja. Jadi seperti majelis umat. DPR boleh ada, tapi fungsinya hanya mengkoreksi penguasa. Bukan budgeting, sekarang bukan memutus aturan, melegalisasi aturan. Karena sebetulnya ketika DPR itu melegalisasi aturan sama dengan memposisikan manusia seperti Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan memutus membuat sebuah hukum. Gitu loh, Bro. Betul. Jadi fungsinya hanya pengkoreksi aja ya. Harusnya pengkoreksi aja, itu boleh kan, namanya majelis umat. Jadi kalau kita ingin bagaimana supaya hukum ini tidak dikendalikan, ya susah. Kalau selama hukum itu dibuat oleh orang pasti akan dikendalikan. Sekarang dikendalikan oleh rejim sekarang, nanti oleh rejim berikutnya dikendalikan juga. Terus aja kayak gitu kalau kita masih menggunakan hukum buatan manusia atau masih mengadopsi legislatif ini gitu. Nah, ini juga pesen ya buat pada rakyat. Ini aneh pernah cerita juga dulu tahun 2000 pernah jadi asisten anggota DPR ya. Pernah ikut dalam rapat itu. Ketika memutus suatu undang-undang gitu. Gimana dengan Bapak ini? Saya setuju ya. Udah muter itu undang-undang, saya setuju.
kok kayak gitu amat gitu. Saya mikir kayak nggak ada diskusi yang kayak nggak ada diskusi yang perdebatan yang penting gitu. Nah, ya semuanya bayangkan dia mengatur. Oke bos aja. Iya, oke bos. Dia mengatur gitu. Nah, menurut Abang nih, saran buat para netizen ya, rakyat yang nonton lah istilahnya, untuk pesannya bahwasannya ini pasti banyak komen nih, lu belum apa-apa aja udah khilafah, belum apa-apa aja udah sistem Islam gitu. Kita dudukin aja dulu pemerintahannya. Nah, itu Abang gimana, Bang? Iya. Jadi gini, kita nih negeri kita mau baik gak sih? Mau dong. Hah? Kalau orang yang bener ya mau. Mau nggak? Ya, Nggak? mau. Oke, kalau mau, kan perlu aturan yang baik. Betul. Aturan baik itu datang dari Allah atau dari manusia? Dari Allah lah. Tapi aturan Allah sih dibuat apa sih? Tapi kan nggak bisa langsung. Nah, persoalannya kan nggak semua orang terima. Ya Betul, perjuangkan dong. betul, Jangan betul. ente bilang nggak mau tapi nggak diperjuangkan. Perjuangkan dong. Oh. Ya jangan diperjuangkan. Yang diperjuangkan demokrasi lagi. Ya nggak selesai demokrasinya. Tinggalin demokrasinya, campakkan demokrasinya. Terapin hukum Islam, itu yang benar. Betul. Masa ini pengen hukum Allah tapi nggak yang diperjuangkan demokrasi terus? Ya nggak selesai demokrasinya. Ya demokrasinya dipakai terus, ya tetap ada terus. Ya dibuang tong sampah tuh demokrasinya. Mau protes juga ya tetap gitu-gitu aja. Situ aja. Seputar-putar gitu aja. Lingkaran setan. Iya, lingkaran setan. Oke guys. Udahlah pusing ya kan. Islam lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.